Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel channelnya Tisam Official lagi, semoga kalian sehat, berkah berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Waras Kaisam, Masya Allah Kaisam, doakannya lagi sakit Allah sehatkan, teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish, teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya ampun, ada yang nyariin Kaisam nggak nih? Kayak Tisam itu lagi memulihkan suaranya Kaisam, ya alhamdulillah sekarang sudah mantap, is the best. Sudah membaik tenggorokan Kaisam, jadi Kaisam bisa bergibah dengan kalian. Kalian sudah pada selesai kerja belum? Kaisam baru selesai kerja. Wih, semangat buat kalian yang masih apa namanya beres-beres dapur ya. Semangat semangat cuy. Semoga lelah kita menjadi berkah berkah Allah. Amin. Kita gibah apa hari ini, ada kasus yang menarik ya cuy ya. Mbaknya akhirnya merelakan tiket pesawat. Dia ingin mencari keadilan walaupun dia itu baru bekerja 1 bulan. Kayaknya kok bekerja seperti ini sekali gitu di Hong Kong ya cuy ya. Oke, ayo kita bahas kasusnya. Jadi si pekerja migran ini kita sebut aja Mbak A cuy. Mbak A ini datang dari salah satu PT resmi di Indonesia, dia ingin mengadu nasib ke Hong Kong. Tentunya dengan besar harapan mendapatkan majikan yang baik, ya kan, yang bisa menerima dia di lingkungan keluarganya. Alhamdulillahnya, dia ini tercatat dengan kontrak kerja menjaga seorang baby umur 3 tahun. 3 tahun berarti lagi lucu-lucunya ya cuy ya. Nah, mem, sir, sama baby 3 tahun. Nah, memnya ini nggak kerja cuy posisinya. Jadi stay di rumah terus. Nah, si Singsangnya ini bekerja. Singsangnya awalnya baik cuy sama si Mbak ini. Bahkan Mbaknya itu apa namanya sakit di 1 bulannya, belum 1 bulan dia ini udah sakit cuy. Nah, si Singsangnya ini khawatir. Dia ini refleks langsung membawa Mbaknya ini ke rumah sakit sampai opnam 1 hari. Nah, 1 hari aja ini menghabiskan biaya rumah sakit sampai 10.000 loh cuy. Kok bisa ya semahal itu ya? Nah, ini tuh tidak tercover ternyata karena Mbaknya belum punya ID Hong Kong cuy. Sampai pada akhirnya membuat majikan perempuannya ini hilang respect cuy. Padahal nih ya, skill Mbaknya ini oke. Dia ini anak non, cuma dia bisa bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan untuk berkomunikasi ini nggak ada masalah ya harusnya ya. Nah, mungkin karena biaya rumah sakit ini cuy, yang menjadikan problem majikan ini jadi ilfil gitu sama Mbaknya. Singkat cerita nih, konfliknya kemarin cuy. Konfliknya kemarin memang, dari semenjak dia pulang dari rumah sakit itu sebenarnya Mbaknya ini udah profesional kerja gitu cuy. Sudah mengerjakan apapun itu, bahkan main handphone pun jarang cuy Mbaknya nih. Nah, si majikannya ini udah uring-uringan terus, marah-marah terus ya kan. Satu mungkin habis pasca melahirkan ya, "Ah enggak ah anaknya udah 3 tahun ya cuy ya." Ya mungkin karena jenuh dia di rumah ya, jadi dia ini merasa bahwa ya nggak suka lah kalau kalau udah nggak suka tuh ya susah gitu ya cuy ya. Nah, singkat cerita nih, si Mbak A ini dalam 1 bulan, ini dipercepat pembuatan ID-nya supaya majikannya ini tidak membayarkan biaya rumah sakit yang nilainya itu 10.000 cuy. Akhirnya si Mbak A kemarin, kemarin pagi, ini disuruh majikannya untuk pergi ke rumah sakit yang waktu dia opnam ya, yang masih ngutang itu sama rumah sakitnya, untuk menyetorkan ID Hong Kong. Ini berharapnya supaya yang 10.000 itu tidak dibayar cuy, oleh majikannya. Akhirnya si Mbak A ini dengan tidak memiliki basic ya cuy ya, pengalaman dan bahasa Kantonis pun terbata-bata gitu cuy. Dia hanya bisa bahasa Inggris dan kebetulan pihak rumah sakitnya juga sedikit yang bisa bahasa Inggris ya cuy. Akhirnya miskomunikasi dan si Mbak A ini nyodorin ID ke rumah sakit cuy, untuk mengeklaim yang 10.000 itu, tanpa pendampingan. Jadi Mbak A ini sama pihak rumah sakit ini miskomunikasi cuy, nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Akhirnya pihak rumah sakit ini nyeletuk cisin gitu cuy. Si Mbak A ini agak-agak sedikit ngerti nih kalau ngomong cisin itu apa kan. Akhirnya dengan kecewa ya cuy ya, tanpa ada solusi, entah itu Cisin itu mengatakan kepada majikannya atau gimana gitu. Akhirnya si Mbak A ini disuruh pulang sama pihak rumah sakit cuy. Sesampainya di rumah, si Mbak A ini memberikan report nih sama majikan perempuannya. Bahwa dia itu ke sana disuruh pulang lagi tanpa ada hasil yang jelas. Ya iyalah orang nggak didampingin ya kan. Harusnya kan majikannya bisa nyuruh agennya gitu. Bener nggak? Ini kan anak baru gitu cuy. Masa iya dalam 1 bulan dia harus mengurusi administrasi rumah sakit gitu. Kan yang nyuruh ke rumah sakit itu majikannya, majikan laki-lakinya cuy.
yang membawa Mbaknya itu periksa ke rumah sakit, waktu memang 1 minggu dia kerja di rumah itu. Karena mungkin khawatir kali ya. Hampir mau 1 bulan nih, hampir mau gajian, setelah pulang dari rumah sakit itu, jam makan siang si babynya. Mungkin dari pagi si babynya ini kan sama maminya ya, maminya mungkin udah capek atau apa, jadi dikasihlah tuh baby itu ke si cecenya untuk didampingi makan. Nah, si cecenya ini kasih makan si baby umur 3 tahun ini cuy. Iya makanlah, majikannya itu ada di kamar. Mungkin si majikannya memantau CCTV walaupun terlihat acuh ya cuy ya terhadap anak kita, mungkin saja di dalamnya itu lagi mantau apa sih yang dilakukan cece kita di depan terhadap anak kita yang lagi makan cuy. Nah ini konfliknya, anak 3 tahun ya. Dulu anaknya Kak Yatisam tuh kalau makan tuh nggak pernah disuapin. Jadi walaupun nasinya itu tumpah kayak makanan ayam di lantai, nggak apa-apa. Karena Kaisem itu mengajarkan anak Kaisem tuh untuk mandiri makan cuy. Walaupun belaratan ya, ibarat kata bahasa Jawanya tuh, nggak apa-apa. Karena orang Hongkong itu pada dasarnya, dia ini pengen anaknya itu mandiri cuy. Nah, ini si mbahnya mungkin masih memiliki, apa, karakter orang Indonesia gitu cuy, yang, "Duh masa makanan kayak gini aja lama sih kamu tuh makan?" Gitu, mungkin ya seperti itu. Terus, refleks nih mbaknya saat anaknya itu numpahin makanan itu kayak nggak mood makan itu cuy. Ya mungkin, anak juga ngerti ya, keadaan hati cecenya kayak gimana, hati maminya kayak gimana, jadi suasana lingkungan itu kan baby itu mungkin bisa ngerasain kali ya. Nah, jadi makanan itu pada acak-adul cuy, ngenain sampai boneka tuh yang di lantai. Akhirnya refleks lah cuy, si Cece ini agak sedikit kasar ngomongnya, agak sedikit nadanya keras gitu cuy, yang membuat baby ini speechless gitu cuy, kayak hakseh kayak gitu, ngelihat si Cecenya ini nadanya agak keras. Maminya cuy yang ada di kamar ini nggak terima, langsung tuh, "You go out! Kamu pergi, keluar," katanya, "Saya fire kamu." Kaget kan si Cecenya, ya kan abis 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 ini apa namanya, habis negur anaknya yang makannya kayak, cekeromet gitu cuy, cekeromet, kena numpahin semuanya, ada boneka, ada apa di situ kan, mungkin kayak gitu. Jadi belum belum beradaptasi dan belum dikasih tahu bagaimana cara makan babynya mungkin ya cuy ya. Akhirnya si maminya ini nggak terima anaknya dibentak kayak gitu cuy. Udah maminya itu lagi jengkel gara-gara rumah sakit gitu kan 10.000 terus dianya juga kayak gitu, kerjanya nggak profesional padahal kemarin-kemarin, hari-harinya si Cecenya ini ya kerjanya baik-baik aja gitu sama majikan cuy. Akhirnya apa, disuruhlah keluar itu di jam 12 siang. Nah akhirnya di jam 12 siang dia ada di depan, dia telepon kayak Dizam nangis-nangis, "Kenapa kamu?" "Kak Izam ini saya harus gimana?" "Tenang tenang." Akhirnya si Cece-nya ini me-report ke majikan laki-lakinya. Kalau misalkan saya disuruh keluar, KSM hanya menjelaskan, "Kamu jangan pergi kemana mana, sudah diam saja di situ. Kalau boleh masuk, kamu masuk saja, bekerja seperti biasa aja. Tinggal bilang aja sama majikan, kalau kamu mau fire saya, kembalikan saya baik-baik ke agensi. Tapi untuk pergi sendiri saya tidak bisa. Berikan hak-hak kamu dulu, baru kamu boleh pergi." Oke, yaitu hanya edukasi keetisam untuk kalian yang diusir sama majikan. Pastikan hak-hak terbayar dulu, tiket pesawat, sisa gaji. Kalau misalkan hari ini juga kita keluar, berarti kita mendapatkan setara 1 bulan gaji ya cuy ya. Nah ingat itu tuh. Dan jangan pernah mau menandatangani apapun surat yang kamu nggak ngerti isinya. Oke? Nah, singkat cerita cuy, si Mbaknya ini sudah menghubungi majikan. Akhirnya Mbaknya nunggu sampai jam setengah lima sore ini majikan laki-lakinya pulang. Nah, majikan laki-lakinya pulang, ini udah dengan muka gimana ya, mungkin karena udah dapat aduan dari istrinya yang di dalam kalau anaknya dibentak-bentak mungkin ya. Jadi akhirnya si majikan laki-lakinya ini yang tadinya baik, jadi akhirnya sensi juga nih sama si cc-nya. Udah bener-bener kayak, "Huh, udah kamu pulang aja deh ke Indonesia," gitu cuy. Akhirnya si pekerja migran ini disuruhlah masuk tuh ke, ke rumah lagi ya, karena singsangnya sudah pulang dari jam 12 sampai jam 4:30 dia nunggu di depan karena diusir sama majikan perempuan. Akhirnya disuruh masuk, apa yang terjadi cuy? Akhirnya si pekerja migran ini dikasih uang, itu divideoin sama apa namanya, majikannya setelah tanda tangan kalau misalkan dia sudah menerima hak-haknya. Divideokan, tapi gini cuy, divideokan majikan yang ngasih,
Akhirnya setelah video, uang itu diambil lagi sama majikan. Tanpa $100 pun dikasih ke cecenya. Jadi nggak dikasih uang sama sekali. Mungkin si majikannya berpikir, "Ya udahlah ini duit mau tak bayarin aja ke rumah sakit." Mungkin seperti itu nggak mau rugi ya, cuy, ya. Tapi kan nggak bisa gitu aturannya. Jadi akhirnya setelah video itu dibuat, cecenya harus tanda tangan, dia nggak dapat hak apapun, agensi juga emlay, dikomplain aja dia nggak ngerespon gitu cuy. Jadi si pekerja migran ini udah kayak penat, "Apa sih yang harus saya lakukan? Saya loh pengen kerja di sini." Ya kan? Kadang ya cuy ya, kita bisa bahasa nggak kendala aja, ada aja ujiannya gitu ya cuy ya. Hanya karena kita refleks ngebentak anaknya sedikit gitu kan. Aduh ini menjadikan fatal untuk kita gitu cuy. Akhirnya setelah itu singsalnya, "Kamu udah capek semuanya? Ayo kita ke Campasi," katanya, ke stand bus cuy. Jadi si pekerja migran ini langsung diberikan tiket pesawat pada hari ini, kan kejadiannya kemarin ya, 4:30 itu langsung disuruh naik bis ke bandara tanpa sepeser pun uang cuy. Nah itu dinaikin ke bus langsung sama majikan laki-lakinya. Terus majikan laki-lakinya cuma bilang sama supirnya, dia turun di bandara. Terus bayarnya ini pakai patadong, si singsangnya itu bantuin ngetut, cecenya masuk ke bis gitu. Udah bye-bye. Kamu jangan lupa terbang jam 5 sore. Mikir nggak sih majikan itu kita ini manusia gitu. Dari kemarin, kemarin sore sampai besok jam 5. Masa kita nggak makan gitu? Kita loh manusia loh cuy. Iya nggak sih? Kita nggak seperak pun kita nggak dikasih duit gitu. Kan ini majikan ini agak-agak gimana gitu ya, cuy, ya. Akhirnya sepanjang bis ya, si pekerja migran ini nangis, apa yang harus dilakuin? Sedangkan saya loh di sini pengen kerja, saya nggak dapat uang sepeser pun, untuk makan besok pun kita nggak tahu gitu. Masa iya kita di bandara diem aja, puasa 24 jam kita aja ada bukanya gitu kan. Nah sesampainya bandara, alhamdulillahnya si pekerja migran ini punya kenalan di Hong Kong. Di mana kenalannya ini menyuruh dia, "Ya sudah, kamu pulang aja dulu ke Mongkok, ke kosan saya." Ya, jadi akhirnya jam 2 ini memutuskan dari, apa namanya, bandara ke Mongkok, dijemput oleh temannya ini cuy. Ya karena kasihan cuy, orang belum makan, belum apa, diusir tuh udah gitu, perut kosong. Itu pun siang pun belum makan gitu kan, baru ngasih makan baby dulu, baru dia makan. Ini kan kadang majikan tuh agak-agak ejek ya. Akhirnya dijemput sama temannya ini di bandara, dan baru tadi pagi dia apa namanya, si temannya ini menyuruh ke KJRI untuk membuat laporan. Biasa ya cuy, kalau misalkan kalian laporan di belakang satpam itu ada bagian pengaduan. Kamu laporan aja ke situ, "Bu, saya segini gini." Jadi akhirnya si pekerja migran ini membuat pengaduan ke KJRI untuk memohon perlindungan, di mana dia dipaksa menandatangani suatu berkas yang dia tidak ngerti artinya, yang tadi itu, yang disuruh apa namanya, tanda tangan slip gaji, uang terminit semuanya, padahal kan uangnya nggak dikasih gitu. Terus yang kedua, dia juga nuntut, agennya sama sekali nggak peduli gitu. Nah, dia ini cuma pengen sebelum penerbangan jam 5 hari ini, hak-haknya itu minta dibayar, minta ditengahi sama KJRI. Sampai akhirnya KJRI ini menyelusuri, ternyata agen yang nge-backup dia ini adalah sub-agen, bukan agen utamanya gitu cuy. Akhirnya Mbaknya sama KJRI untuk dihanguskan saja tiketnya, supaya Mbaknya ini bisa diberikan kesempatan untuk mencari majikan lagi dan dia juga mendapatkan hak-haknya gitu cuy. Akhirnya Mbaknya ini karena apa, saran dari KJRI seperti itu, dia nanya, "Terus Bu saya tidur di mana?" "Nanti ada agen yang jemput kamu." Jadi kalau misalkan kamu pengaduannya sudah nyampe ke KJRI, KJRI itu pasti akan bertanggung jawab menyalurkan, ini siapa nih yang tanggung jawab? Yaitu agennya. Jadi akhirnya Mbaknya baru dijemput sama agennya ya, agen utamanya ya. Ya agen utamanya pasti akan apa namanya, marahin sub-agennya dia gitu, kenapa nggak bertanggung jawab gitu aja ya. Akhirnya sub-agennya sama si PT-nya, ini malah caci maki Mbaknya. Katanya, "Ngapain kamu lapor-lapor KJRI? Kamu itu mematikan rezeki kami," katanya. Ya kalau misalkan kamunya tanggung jawab nggak akan mungkin kayak gitu, Jen, iya kan? Kamu itu kita ini bekerja di sini tuh udah nanggung hutang gitu. Kalau misalkan kamu nggak mencarikan kita kerjaan lagi, ya kita mau makan apa? Masa kita pulang ke Indonesia menanggung beban hutang gitu? Sedangkan kita di PT berbulan-bulan loh untuk berproses. Kita ini juga manusia, Jen. Tuh kan jadi marah Kaisam. Ya ampun. Ya kamu mematikan rezeki sendiri kalau bisnis kamu nggak kayak gini aja, iya kan? Kata si KJRI-nya, "Ini majikan ini udah nggak benar," gitu. "Udah kita tuntut dulu sampai hak-hak kamu terbayar." Ya kan?
Akhirnya Mbaknya sekarang dibawa ke daerah Kamsung Road dan kebetulan koper sama ranselnya ini rusak parah coy. Jadi buat kalian nih yang mau menyumbangkan ya barangkali ada koper yang nggak kepakai gitu, boleh kasihkan ke Mbaknya, dia butuh koper ukuran gede katanya cuy sama ransel. Yang punya di daerah Kamsung Road atau Yunlong sana boleh dikasihkan ke Mbaknya ya. Boleh untuk berbagi ya sama-sama saling memanfaatkan gitu. Bukan berarti Kaisang tidak mampu membelikan, supaya amalnya itu sama-sama ngalir gitu, ya kan mantap kan? Iya. Barangkali punya di daerah yang, Kamsung Road sama Yunlong, boleh dikasihkan ke Mbaknya ya. Nah, jadi sekarang Mbaknya masih istirahat ya, Ju, ya, kena mental. Terus Kaisang nanya, "Kamu sudah makan?" "Baru bisa makan, Kak, baru ada makanan." Aduh, iya ya, kita berjuang di sini tuh ada rasa gimana sedih gitu ya. Ya Kaisang sih, "Ya sudah, kamu jalani aja. Kamu kalau misalkan ditanya besok, kamu maunya apa? Kamu jawab aja, 'Saya masih pengen kerja, carikan saya majikan, Mem.' Karena nggak ada jalan lain selain selain agen itu membantu kita mencari majikan lagi ya, Ju, ya. Dan ya nanti kita tunggu visa di Makau atau pulang dulu ke Indonesia ya nggak apa-apa. Yang penting kita punya majikan lagi dan mudah-mudahan majikan kedua ini lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Setelah melewati proses yang panjang ini. Karena belum tentu kalau kasus ini kasus kita, belum tentu kita akan seberani ini. Tapi ini bisa dicontoh untuk kalian yang majikannya semena-mena menyuruh kalian ke bandara hari itu juga tanpa hak-hak kamu boleh menghanguskan tiket pesawat, kamu tuntut hakmu dan minta tiket ganti lagi. Jangan gitu dong. Ini sudah aturan, ya kan? Kalau kamu memutuskan kontrak hari ini juga bayar dulu hak-hak kita, ya kan, kalau kita dikasih tiket, hanguskan saja cuy, kita tuntut lagi lewat labor, oke? Majikan-majikan kayak gini tuh memang harus di-speak up gitu, jangan mentang-mentang kita pekerja migran ya, ibaratnya kasarnya pembantu, jangan mentang-mentang dia ngambil kita pakai duit gitu. Tapi kalau attitude dia kayak gini, ya kita juga boleh me-report gitu, bener nggak sih? Wis mantap, ini boleh nih dicontoh ya, keberanian Mbaknya walaupun dia didauso ya, walaupun dia dimarahin sama agen, sama PT-nya, bodo amat, kalau kamu bertanggung jawab, ya nggak akan mungkin kejadiannya kayak gini gitu ya kan. Terus si agennya sama si PT-nya ngomong, "Kamu kan penerbangan jam 5, ya udah kamu pulang aja dulu. Toh nanti juga kita carikan lagi kok lewat PT." Mbak, mikir nggak sih? Kita nyampe bandara ke sana, terus kita pulangnya naik apa travelnya? Duitnya dari mana? Emangnya kalian jemput kita di bandara sana? Kan enggak. Orang kita loh nggak dikasih duit apa-apa, terus kita mau ngegelandang gitu nyampe Indonesia sana. Nggak mikir ini agen sama PT. Aduh, kalian itu bisnis ya, segala sesuatu bisnis, ada sesuatu yang ibaratnya nggak mulus mujur gitu, ya kalian juga harus terima ini bagian dari resiko bisnis gitu. Aduh susah ya kalau misalkan agen-agen kayak gini, pusing deh Kak Isam. Aduh masih ngos-ngosan Kak Isam ini ngegibah. Nggak apa-apa ya. Mungkin itu cerita kita hari ini dan kita lihat perkembangannya. Mudah-mudahan besok Mbaknya interview dan semoga ada jalan yang terbaik untuk Mbaknya dan semoga kisahnya bisa menjadikan contoh untuk teman-teman kita yang lain supaya berhati-hati kalau kalian ngasih makan baby atau anak kecil dalam masa adaptasi kerja kalian yang sabar ya. Walaupun nasinya itu jatuh ke lantai apa, dia itu anak kecil loh. Kita tegur dengan lembut, "Bibi, nggak boleh kayak gitu ya, nanti kotor, jangan pakai otot ya." Kalau pakai otot, yang ada kita ini ya diusir kayak gini, oke? Jadi buat kalian yang jaga-jaga baby, sabarnya harus digedein ya, terus emosinya dikurangin ya, apalagi masa adaptasi kita tuh harus selalu ngomongnya tuh ngesor, oke? Terus yang kedua, jangan mau tanda tangan surat yang kamu nggak ngerti ya. Walaupun kita sudah dijebak dengan tanda tangan dan video, kalau kita nggak dapat uang ya kita boleh kok membuat report. Orang kita nggak dapat duit kok. Orang kita dipaksa kok. Ya kan? Iya, harus berani kalian pekerja migran. Nah, ini boleh nih keberaniannya dicontoh, tapi untuk marah-marahnya yang nggak boleh dicontoh ya. Mungkin itu sharing Sam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun.